Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sholat yang ke-20. Qala radhiyallahu anhu, at-talaffuzu bin niyati, melafazkan niat. 21. Dzikru adadil rokaati, menyebut bilangan rokaat. 22. Niyatul istiqbali, niat menghadap kiblat. 23. Al-idhofatu ilallahi ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala, artinya mengucapkan lillahi ta'ala. 24. Zikrul adai awil qadai, menyebutkan adaan atau qadaan. 25. Niyatul imamati, minal imami li ghairil jumu'ati wal mu'adati wal mandurati jama'atan wal muqaddimati fil matani haitsu tajibu fihinna. Niyatul imamati, niat imaman, minal imami, dari seorang imam, li ghairil jumu'ati, untuk selain sholat Jumat, wal mu'adati, dan untuk selain sholat iadah, wal mandurati, dan untuk selain sholat nadar, jama'atan, yang dikerjakan secara berjamaah, wal muqaddimatu fil matari, dan untuk sholat yang didahulukan karena hujan, sholat jama' takdim karena hujan, haitsu tajibu fihinna, ketika wajib pada semua itu. Rukun niat, kalau ketentuan sholatnya adalah sholat yang wajib, maka rukun niat itu 2. Rukun niat itu 3. Kalau sholatnya sholat yang sunnah, maka rukun niat itu 2. Kalau sholatnya sholat nafal mutlak, maka rukun niat hanya 1. Rukun niat untuk sholat yang wajib, maka rukun niatnya ada 3. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga menyebutkan fardiyah. Ada qasdul fi'li yang pertama. Apa itu qasdul fi'li? Wajib menyebut usolli, itu namanya qasdul fi'li, wajib menyebut usolli. Yang kedua ta'arrudul fardiyah, wajib menyebutkan fardhu. Yang ketiga ta'yin, wajib menyebut nama sholat. Rukun niat bagi sholat yang wajib ada 3. Qasdul fi'li, ta'arrudul fardiyah, dan ta'yin. Qasdul fi'li wajib bilang usolli. Ta'arrudul fardiyah wajib bilang fardhu. Ta'yin wajib menyebut nama sholat. Sumpama dia baca usolli fardal maghribi, kalau isya usolli fardal isya'i, kalau subuh usolli fardal subhi, zuhur usolli fardal zuhri, asar usolli fardal asri. Segitu aja. Tetapi syaratnya yang baca adalah hati. Karena pada sunnah yang ke-20 adalah at-talaffuzu bin niyah,
Sunnah di dalam sholat melafazkan niat. Apa itu melafazkan? Ya kita baca usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman au makmuman lillahi ta'ala. Kalau salasa raka'atin itu sunnah yang ke-21, menyebutkan bilangan rakaat. Sunnah yang ke-22 menyebutkan mustaqbilal kiblah. Sunnah yang ke-23 lillahi ta'ala. Sunnah yang ke-24 adaan atau kodoan. Itu bagian-bagian daripada sunnah. Kalau sholat yang wajib cukup hati baca, waktu tangan ngangkat usolli fardhal maghribi bar. Jadi mulut bilang Allahu Akbar, tangan ngangkat, hati bilang usolli fardhal maghribi bar. Kalau dia berjamaah, dia jadi makmum atau jadi imam, maka dia wajib kalau dia makmum. Kalau imam adalah sunnah, kecuali kalau dia imam dalam pelaksanaan sholat Jumat, wajib mengucapkan imaman. Kalau sholat biasa, seorang imam itu sunnah mengucapkan imaman. Tapi kalau seorang makmum, sholat apa aja wajib menyebutkan kata makmuman. Pas tangan ngangkat, usolli fardhal maghribi makmuman bar. Jadi mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan ngangkat, hati niat. Itu namanya muqaranah urfiyah. 3 pekerjaan dalam satu tempat. Tangan ngangkat, mulut bilang Allahu Akbar, hati niat, hati yang baca. Kalau sebelum mengangkat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemarin tuh baca surah An-Nas atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Meludah ke kiri 3 kali, lalu niat secara sempurna usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Pas tangan ngangkat, Allah, hati baca, hati yang baca usolli fardhal maghribi makmuman. Selama ini sholatnya begitu boleh nggak? Selama ini sholatnya begitu nggak? Dalam madhab kita, an-niyah qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Niat itu adalah menyengaja akan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Wa talaffuzun niyati sunnatun wa mahallun niyati qalbun. Melafazkan niat itu sunnah dan wajibnya niat adalah hati, tempatnya niat adalah hati. Lah kalau orang hanya melafazkan, hatinya kagak baca, maka tidak sah sholat. Ini menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Namun kalau di mazhab-mazhab yang lain, kalau memang dia ada sulit, ada berat, dimakfur. Yang penting dia melafazkan sesuai dengan apa yang dia hafal. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, sah. Tapi kalau memang dia sudah terlatih, pas tangan ngangkat Allah, hati baca usolli fardhal maghribi makmuman. Jadi kalau sholat yang wajib, niat itu rukunnya 3. Qasdul fi'li, ta'arrudul fardiyah, dan ta'yin. Qasdul fi'li wajib bilang usolli. Yang kedua, ta'arrudul fardiyah wajib bilang fardhu. Yang ketiga, ta'yin wajib menyebut nama sholat. Sehingga 3 rukun ini sudah terwakilkan
dengan kalimat usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, usolli fardol subhi. Kalau dia berjamaah, tambahkan dengan kata makmuman, usolli fardol maghribi makmuman, usolli qasdul fi'li, fardol ta'arrudul fardiyah, al maghribi ta'yin. Itu kalau sholat yang fardu. Sedangkan yang kedua, kalau sholatnya adalah sholat yang sunnah, maka rukun niatnya hanya dua, qasdul fi'li dan ta'yin. Wajib bilang usolli dan menyebut nama sholat. Usolli sunnatal isya'i qobliyah, usolli sunnatas subhi qobliyah, usolli sunnataz zuhri ba'diyah. Enggak pakai fardhu. Dan terkhusus untuk sholat subuh, karena sholat subuh itu tidak ada ba'diyahnya, sholat asar itu tidak ada ba'diyahnya, maka orang cukup niat itu hanya mengucapkan usolli sunnatas subhi, selesai. Usolli sunnatal asri, selesai. Tidak menyebutkan kata qobliyahnya, karena ba'diyah subuh, ba'diyah asar nggak ada. Tanpa menyebutkan qobliyah itu sudah cukup. Lalu yang ketiga, kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah nafal mutlak. Apa itu sholat sunnah nafal mutlak? Sholat yang tidak ada batasan. Kita udah malam ini udah sholat isya, udah ba'diyah isya, dia bilang apa? Iseng saya mau sholatlah sebanyak-banyaknya, disebut dengan sholat sunnah nafal mutlak. Kalau sholatnya sholat nafal mutlak, itu hanya rukun niat satu, qasdul fi'li, wajib bilang usolli saja. Jadi ulangin lagi, kalau sholat yang wajib rukun niatnya 3, qasdul fi'li, ta'arrudul fardiyah, dan ta'yin. Kalau sholatnya sholat yang sunnah, rukun niat hanya 2, qasdul fi'li dan ta'yin. Kalau sholatnya adalah sholat nafal mutlak, rukun niat hanya 1, yaitu qasdul fi'li. Ini saya mau nanya lagi nih, ini kemarin sholatnya begitu enggak? Begitu gitu. Pas tangan ngangkat, hati bilang usolli fardal maghribi makmuman. Begitu gak sholatnya? Kalau dia ngakunya madhab Imam Syafi'i, lah sholatnya kagak sah itu. Madhabnya apa ini? Kalau ngakunya madhab Imam Syafi'i, ya berarti sholatnya gak sah selama ini. Tetapi ada hukum, sesuatu yang lantaran kita tidak mengetahuinya makruh aneh. Makanya kita wajib untuk selalu hadir di majelis ilmu. Kita selalu ngaji, karena tujuan ngaji itu sedikit demi sedikit menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tercatat dalam satu riwayat, wa aqallul jazaa'i li huduri majalisil ilmi ayyughfara liwalidayhi fi qabri. Sekurang-kurang manfaat orang yang duduk hadir ngaji, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya. Gara-gara kita ngaji, orang tua kita di dalam kuburnya mendapatkan ampunan, dilapangkan dan diluaskan kuburnya karena ada anak-anaknya duduk hadir di majelis ilmu. Pahalanya bukan hanya buat dia, tapi kebaikan itu juga buat orang tuanya. Itu makalah wallahu a'lam.